Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai fungsi dan tujuan prinsip perencanaan pendidikan sesuai dengan surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai apa saja fungsi atau fungsinya dari perencanaan pendidikan itu seperti apa. Kemudian tujuan adanya prinsip dari perencanaan pendidikan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga akan membahas mengenai apa saja prinsip-prinsip yang digunakan dalam membuat rencana pendidikan. Dan yang terakhir dan yang keempat mengenai keterkaitan surat Al-Hasyr ayat 18 mengenai fungsi dan tujuan prinsip perencanaan pendidikan. Pertama, saya akan membahas mengenai fungsi dari perencanaan pendidikan. Nah, sebelum itu saya akan mengingatkan kembali pengertian dari perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan ini terdapat dari dua kata, yaitu perencanaan dan pendidikan. Nah, perencanaan ini yaitu merupakan proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai atau menetapkan jalan dan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, pendidikan ini ya berarti perencanaan yang ada di lingkup pendidikan yang ada di negara kita ini. Kemudian, pengertian dari perencanaan pendidikan adalah suatu rangkaian proses yang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan mengenai pendidikan agar tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Nah, kita akan membahas fungsi perencanaan pendidikan itu apa saja. Yang pertama yaitu sebagai alat pengawas dan pengendalian. Jadi di sini itu fungsi dari perencanaan pendidikan itu untuk mengawasi antara rencana dan kehidupan itu bisa berjalan atau tidak. Misal, saya akan beri contoh ketika di negara kita mengalami bencana Covid ini, itu kehidupan nyatanya kan mengalami musibah seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar rencana pendidikan kita itu bisa berjalan sedangkan kita mengalami bencana Covid ini. Nah, untuk itu kita harus menetapkan perencanaan pendidikan, yaitu misal harus mengganti pembelajaran tatap muka secara langsung diganti menggunakan daring atau luring. Nah, sebagai itu. Kemudian yang kedua yaitu mengarahkan dan menentukan pelaksanaan kegiatan sehingga tertib. Misalnya dalam suatu lembaga pendidikan itu digunakan untuk bagaimana untuk membangun lembaga atau sarkasnya. Jadi kita harus mengarahkan dan menentukan sumber daya manusianya, harus menyiapkan SDM yang baik, yang berkualitas dan sebagainya. Atau ketika kita ingin membangun sekolah, itu harus mempersiapkan dan menentukan apa saja, yaitu misal menentukan gedung, dana, dan juga SDM-nya itu. Mana yang didahulukan? Maksudnya dari sini itu dalam membuat lembaga pendidikan kita harus dengan adanya fungsi perencanaan ini kita mengetahui mana yang didahulukan, yaitu sumber daya manusia dengan siapa yang mengelola, atau sumber daya yang harus didahulukan antara kepala sekolah, bendahara, dan juga sekretaris. Yang ketiga yaitu mengurangi dan menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Misal kita bisa meminimalisir sesuatu yang tidak bisa kita capai dalam perencanaan pendidikan itu. Misal kurikulum, misal saya mengambil contoh antara kurikulum MPI angkatan 19 dan juga angkatan 20 itu tidak sama. Nah, mengapa ini terjadi? Karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, kita harus membuat perencanaan pendidikan tersebut. Sehingga dengan adanya perencanaan pendidikan itu mampu mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, mampu mendorong tercapainya tujuan pendidikan yang telah kita tetapkan bersama-sama. Selanjutnya yaitu prinsip perencanaan pendidikan. Prinsip perencanaan pendidikan yaitu hal-hal yang harus dipertimbangkan atau dilakukan oleh seorang
Membuat rencana pendidikan untuk membuat rencana pendidikan. Yang pertama yaitu harus komprehensif, harus melihat masalah pendidikan sebagai keseluruhan. Yang kedua yaitu harus integral. Dalam membuat perencanaan pendidikan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan yang menyeluruh. Yang ketiga yaitu harus efisien. Biaya yang terbatas itu harus diusahakan seefisien mungkin dalam penggunaannya dan harus fokus dalam pengelolaannya. Di sini para pembuat perencana pendidikan itu harus hemat dan juga harus membelanjakan secara tepat mengenai kebutuhan dalam rencana pendidikan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pada prinsip perencanaan pendidikan yang berikutnya. Prinsip perencanaan pendidikan yang berikutnya yang keempat adalah fleksibel, yaitu sifatnya lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Hal itu sangat penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan peserta didik untuk mampu menghadapi perkembangan iptek dan beragam tantangan kehidupan di masa kini. Yang kelima adalah objektif rasional, yaitu dalam arti untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan subjektif sekelompok masyarakat, yang juga artinya itu perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional. Lalu yang keenam adalah kelengkapan dan keakuratan, yaitu perencanaan itu disusun dengan data. Tanpa adanya data, tidak ada kekuatan yang dapat diandalkan. Lalu yang ketujuh adalah continue, yaitu perencanaan pendidikan itu harus memperhatikan aspek keberlangsungan strategi yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Nah, ketujuh prinsip tadi merupakan komponen yang tidak dapat kita abaikan dalam pembuatan perencanaan pendidikan, karena dapat dijadikan sebagai pegangan, sebagai pengatur langkah-langkah yang akan diterapkan dalam perencanaan pendidikan. Lalu yang berikutnya kita bahas adalah tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan merupakan usaha untuk melaksanakan tindakan atau rumusan mengenai apa yang diinginkan di masa depan. Karena perencanaan berfungsi sebagai pengarah kegiatan, target-target, dan hasil-hasilnya di masa depan, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat berjalan dengan tertib, yang kemudian akan tercapailah apa yang menjadi tujuan pendidikan. Banyak tujuan yang hendak dicapai dari perencanaan pendidikan. Di sini kelompok kami menyebutkan tujuan perencanaan pendidikan menurut Supardi dan Syah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menyajikan rancangan keputusan-keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang. Yang kedua, menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang atau satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan. Yang ketiga, mencari kebenaran atas fakta-fakta yang diperoleh atau yang akan disajikan agar dapat diterima oleh stakeholder. Yang keempat, menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan diorientasikan pada masa depan. Dan yang kelima, meyakinkan secara logis dan rasional kepada stakeholder pendidikan terhadap pendidikan. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang keterkaitan perencanaan pendidikan dengan Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, yang mana bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Nah, Surat Al-Hasyr ayat 18 ini merupakan sebagai sumber utama dalam dalil manajemen tentang perencanaan, yang mana artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya,
untuk hari esok atau hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam Islam, perencanaan dapat diartikan sebagai proses menghadirkan masa lalu dan prediksi di masa yang akan datang, sebagaimana landasan untuk perencanaan di masa kini. Al-Quran pun menegaskan bahwa dalam pendidikan juga sangat diperlukan adanya proses perencanaan, dikarenakan dengan perencanaan ini merupakan untuk program pendidikan jangka panjang yang mana dapat diaplikasikan untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Kemudian perencanaan tersebut juga harus mengacu kepada sebuah tujuan pendidikan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila dari kelompok kami terdapat kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiron, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.